Untuk melanjutkan tahapan pengerjaan molecular docking yang akan kita selesaikan, kita sudah berhasil mengerjakan pemisahan struktur protein dan ligan alaminya dan menyimpannya sebagai dua file PDB yang terpisah menggunakan PyMol. Jadi tahapan ketiga. Selanjutnya kita harus melakukan persiapan dari struktur ligan alami dan protein yang akan kita dockingkan untuk menentukan binding pocket atau tempat pengikatan ligan di protein ini. Proses docking yang kita kerjakan pada nomor 4 ini itu sebenarnya kita melakukan redocking antara ligan alami dengan protein target yang juga sebenarnya sudah menyimpan ligan tersebut pada struktur PDB-nya. Untuk mengerjakan tahapan 4 ini, kita akan langsung mengerjakannya di Autodock Tools. Kemudian kita seperti disampaikan di sini pada slide berikutnya, kita setiap bekerja dengan Autodock Vina, kita harus membuat folder kerja dan setiap tahapan kerjanya dimulai dengan merubah file PDB protein dan struktur ligan menjadi file PDB Qt sehingga nanti kita bisa lanjut ke tahapan docking yang seterusnya. Maka kita tentukan file kerja kita. Di sini saya sudah menyiapkan file kerja yang berisi ligan alami yang tadi dipisahkan dengan yang sebelumnya sudah dipisahkan dengan PyMol dan reseptornya. Dan file protein ini adalah file asli yang diperoleh dari database PDB. Nah, alamat file ini kita gunakan, alamat folder ini kita gunakan sebelum memulai dengan Autodock Tools. Kita lakukan set directory dengan memilih preferences pada menu file. Kita set alamat kerja kita pada startup directory ini. Kita hapus semua alamat yang lama yang mungkin sudah tersimpan di sini. Nah, pastikan bersih, kemudian kita pastekan. Ctrl V, kita set. Nah, dengan begini kita akan terbantu dan Autodock Tools-nya menjadi bisa langsung menuju destinasi folder kerja yang kita tentukan tadi. Maka pengerjaan dari persiapan file PDB-Qt, ligan atau reseptor dan ligan itu dimulai dengan kita menginputkan reseptornya dengan cara read molecule. Dan bisa dilihat alamat kerja dari Autodock Tools ini langsung ke folder kerja kita tadi ligan alami. Maka jangan salah, kita gunakan itu adalah struktur protein yang sudah kita pisahkan ligan alaminya dan hanya terdiri dari struktur asam amino proteinnya saja, yaitu saya beri nama tadi ini reseptor. Kita open. Oke, akan terpisah nampak seperti ini. Maka bisa kita lihat sama seperti saat kita edit di PyMol, itu sudah tidak ada molekul air dan sudah tidak ada molekul ligannya. Maka reseptor ini kita persiapkan untuk menjadi file PDB-Qt. Maka kita biasakan saja kalau kita mungkin tidak mengedit di PyMol, kita harus mendelete airnya. Kemudian kita tambahkan hidrogen polar. Jadi saat kita pilih edit tadi, maka muncul pop-up ini, maka kita pilih hidrogen yang polar saja, kita klik OK. Sehingga bisa kita lihat yang sebelumnya tidak ada wire berwarna putih, sekarang muncul warna putih di ujung-ujung yang merupakan hidrogen polar. Sisinya adalah sisi polar. Kemudian kita lakukan edit lagi dengan melakukan merge hidrogen yang non-polar. Dan terakhir kita tambahkan muatan. Itu kita pilih, itu adalah muatan Coleman. Dan untuk struktur protein yang kita kerjakan, itu butuh ditambahkan 4 muatan Coleman. Kita klik OK. Nah, selesai, maka kita bisa menyimpan protein yang kita beri nama reseptor ini sebagai file PDB Qt. Caranya, kita klik grid, kemudian macromolecule, kita choose kemudian kita klik reseptor sesuai nama protein ini, dan kita select molecule. Kemudian ada warning kalau menyatakan tentang reseptor ini tidak ada atom yang
non-bondednya. Oke, kita klik OK, kita abaikan saja. Kemudian langsung dia menuju destinasi folder kerja yang sudah kita set tadi, dan nama file yang akan kita simpan boleh kita ganti, tapi kita belum punya nama file ini sebagai jenis PDB-Qt, maka langsung kita pakai saja. Kita klik save. Kita bisa cek apakah proses penyimpanan kita berhasil. Nah, kita cek di folder kerja, reseptor PDB-Qt itu sudah ditambahkan. Selanjutnya kita bisa lanjut mengerjakan untuk ligan. Kita inputkan ligan dengan cara ligan, input, kemudian open. Kita pilih jenis filenya itu. Jadi kita bisa melihat jenis file yang dikenal oleh Autodoc Tools ini itu hanya 4 jenis. Maka kita harus menyiapkan kalau kita filenya itu berasal dari PubChem yang kita download itu biasanya sebagai file SDF, itu harus kita rubah di PyMol dengan menggunakan untuk menjadi file PDB. Maka kita beri nama, kita pilih filenya ligan alami, kemudian kita open. Nah, akan muncul ringkasan informasi terkait dengan berapa muatan, berapa aromatik, dan berapa atom-atom yang bisa diputar di ligan yang kita inputkan. Maka kita klik OK. Nah, maka bisa mungkin nampak ataupun mungkin sulit dilihat kalau ligan alaminya itu sama-sama dalam struktur wire. Akan lebih gampang kalau kita bedakan tampilan strukturnya dari ligan alami ini. Caranya kita lihat di bagian atas sini, itu ada beberapa pilihan untuk menampilkan struktur. Kita pilih yang bentuknya itu adalah dalam bentuk spheres. Jadi C di sini simbolnya. Kita klik. Jadi ini kan ya, display or undisplay atomic spheres for ligan alami. Kita klik, maka muncullah struktur yang berbeda dengan asam amino dari reseptor. Terakhir, kita simpan ligan ini sebagai output save as PDB-Qt, maka langsung dia juga menuju folder yang didestinasikan atau dituju, kita simpan sebagai file ligan alami PDB-Qt. Save.